Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Mimi. Film yang mengisahkan seorang penari yang menerima tawaran untuk menyewa rahimnya, siapkan cemilan, dan duduk santai. Inilah jalan cerita film Mimi. Di tahun 2013, di tempat penampungan wanita, tengah menelpon seseorang, menanyakan tentang tawarannya soal wanita. Siapakah dia? Ini adalah John dan Summer, pasangan suami istri, yang saat ini bersama dengan Banu sopirnya. Ternyata John dan Summer ingin mencari wanita untuk meminjam rahimnya. Karena John dan Summer belum memiliki anak, dia akan mencoba program bayi tabung tapi di rahim wanita lain. Dan kini dia sedang mencari wanita yang tepat dengan syarat sehat jasmani. Itulah yang ia ceritakan kepada Banu sopirnya. Karena Banu menanyakan kegelisahan yang sedang majikannya alami, sampai kedua pasangan bule itu melihat wanita yang sedang menari dan mereka berdua tertarik untuk wanita penari itu dijadikan ibu asuh bagi calon anaknya. Banu mencoba untuk membantu pasangan tersebut. Dia mendatangi penari itu yang ternyata bernama Mimi. Mimi memiliki impian menjadi seorang artis di Bollywood. Banu berusaha menawari Mimi, namun tak semudah itu diterima. Karena Mimi belum begitu paham, disangka dia harus berhubungan badan terlebih dahulu dengan pria bule tersebut. Banu merayunya untuk menerima tawarannya, yang akan dibayar 20 lakh rupiah atau sekitar 400 juta rupiah. Yang bisa digunakan ke Bollywood. Pagi, siang dan malam Mimi memikirkan tawaran tersebut. Yang pada akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Mimi menemui pasangan tersebut guna menanyakan teknis kontraknya. Mimi akan dibayar 50 rupiah, lalu sisanya setelah melahirkan. Setelah sepakat, mereka mendatangi rumah sakit guna mendapatkan penjelasan teknisnya. Teknisnya adalah sperma John dan sel telur Summer akan diambil dan ditaruh di rahim Mimi. Setelah Mimi setuju, maka dilakukanlah hal tersebut. Mimi dan pasangan bule itu menunggu hasilnya dan tak lama kemudian. The pregnancy strip was right. Hal yang ditunggu itu terjadi, bahwa Mimi berhasil hamil. Mereka sangat senang mengetahui hal tersebut. Mimi mendapatkan bayaran pertamanya. Karena pasangan bule itu harus bekerja, maka sekalian pamit untuk pulang ke Amerika. Mimi meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk syuting film selama 9 bulan. Itulah alasan yang digunakan Mimi. Selama hamil Mimi akan tinggal bersama temannya Syama. Itulah rencananya. Sesampainya di rumah Syama, mereka bertemu dengan tetangganya. Yang menanyakan siapa wanita yang memakai cadar. Syama menjelaskan bahwa dia adalah anak dari bibinya dan Banu yang bersama dengannya adalah suaminya. Banu diminta oleh pasangan bule tersebut untuk menjaga Mimi. Maka dia berpura-pura sebagai suaminya. Karena berada di lingkungan Muslim, maka Banu dan Mimi berpenampilan seperti Muslim. Saat Syama dan Mimi keluar, datanglah ayah dari Syama, yang menanyakan siapa mereka dan dijelaskanlah oleh Syama. Karena tinggal di lingkungan Muslim dan ada ayahnya Syama, Banu ikut sholat di masjid. Hari demi hari dilalu oleh mereka. Mimi memasuki masa-masa ngidam. Yang bertiga mereka lakukan adalah berjalan-jalan ke tempat yang mereka suka, guna membahagiakan Mimi dan menjaga sang janin, pasangan bule John dan Summer. Kembali datang ke India, guna memastikan Mimi dan kandungannya baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau bayi yang dikandung Mimi mengalami Down syndrome alias cacat. Setelah Summer mendengarnya, dia langsung meninggalkan rumah sakit dan tak mau bertemu dengan Mimi. Banu yang melihat ini sangat protes karena John dan Summer tak mau menerima bayinya dan meminta Mimi untuk menggugurkannya. Saat Banu menceritakan kepada Mimi
spontan Mimi kaget dan langsung keluar rumah untuk menuju hotel di mana pasangan bule itu menginap. Tapi saat sesampainya di sana, pasangan tersebut sudah meninggalkan hotel. Mimi kembali ke rumah orang tuanya, yang sudah pasti kedua orang tuanya marah besar. Karena sudah dibohongi dan Mimi juga hamil. Saat ditanya siapa suaminya, Mimi spontan menunjuk Banu suaminya. Banu kaget dibuatnya, dan menjadi masalah saat adik Mimi mengatakan Banu sudah punya istri dan seorang muslim. Mendengar fitnah tersebut Banu baru buka bersuara, kalau dia juga seorang Hindu. Syawa sang sahabat dan juga guru bernyanyinya akan merawat anak tersebut, dan meminta Mimi pergi ke Mumbai guna mewujudkan mimpinya. Ketika malam tiba, Mimi menanyakan kepada Banu kenapa Banu tidak kabur meninggalkan dirinya dan dia tak akan mengejar Banu sampai ke Jaipur. Banu menjawabnya kalau dia adalah seorang sopir yang setiap hari di jalan dan selalu melihat jalan rusak serta kecelakaan. Dia tidak bisa meninggalkan atau menelantarkan orang yang terkena musibah. Banu meminta kepada Mimi, jika nanti ada masalah dengan kandungan tolong lemparkan botol ini, jangan teriak. Karena jantung Banu akan ciut. Tak lama kemudian terdengarlah jeritan yang membangunkan seisi rumah. Ternyata Mimi mengalami kontraksi dan dibawa ke rumah sakit. Mimi melahirkan dengan normal dan ternyata anak yang dikandungnya tidak terlihat cacat. Yang tak tahu masalahnya akan bingung karena anak Mimi tak mirip dengan Banu. Bayinya putih seperti orang bule. Tak lama kemudian, istri dari Banu mendatangi rumah Mimi untuk melabraknya karena telah merebut suaminya Banu. Terjadilah perselisihan antara keluarga Mimi dan istri serta ibu Banu. Akhirnya dijelaskanlah persoalan kenapa bayi itu ada di kandungannya. Karena melihat bayi yang dilahirkannya putih, maka semua bisa menerima. Mimi, Banu dan Syama beserta keluarganya ikut andil dalam membesarkan anak Mimi yang diberi nama Raj. Raj tumbuh hingga kini berusia 5 tahun. Mimi mengajaknya ikut bekerja yakni bernyanyi dan menari, karena ada yang mengunggah video Mimi dan anaknya menari di hotel. Maka pasangan John dan Summer mendatangi rumah Mimi. Terjadilah perselisihan, karena pasangan bule itu mau mengambil Raj. Mimi menolaknya, karena waktu itu mereka minta untuk digugurkan dan juga Mimi adalah ibunya yang melahirkannya. John dan Summer akan menempuh jalur hukum untuk membawa anak itu, jika Mimi dan keluarganya tak menyerahkan Raj. Karena hal tersebut membuat mereka menjadi sedih, karena harus berurusan dengan hukum, secara perjanjian yang tertulis, menurut pengacara itu sudah sesuai. Namun sebelum lahir sudah meninggalkannya. Secara hukum tidak akan menang, akan memakan waktu dan biaya. Banu siap menjual mobilnya, jika memang dibutuhkan banyak biaya, setelah berpikir panjang dan menimbang. Dengan berat hati Mimi akan menyerahkan Raj pada pasangan bule tersebut. Walaupun keluarga besarnya tak setuju, karena kehadiran Raj membuat kebahagiaan tersendiri, saat Raj akan diserahkan kepada pasangan bule, Summer menjelaskan bahwa dia tak akan mengambil Raj. Karena saat perjalanan dari rumah Mimi ke hotel, mereka melihat seorang anak yang menangis di pagar. Dengan berpikiran bahwa anak itu menunggu mereka, maka Dai mengadopsinya. Mendengar semua itu, orang-orang yang ada di sekitar Raj yang menyayanginya bahagia mengetahui hal tersebut. Akhirnya Raj tak jadi dibawa oleh pasangan bule tersebut. Mereka juga tak akan tenang nantinya. Dan film pun selesai.